ada yang jauh lebih ekonomis dan itu merupakan tanaman asli Indonesia, Pak Prabowo, yaitu dua. Satu umbi porang, kedua adalah sagu, ya. Saya ingin sampaikan ya, sekali lagi kekhawatiran saya itu terkait singkong, ya. Selagi Pak Prabowo menjadi koordinator food estate terutama singkong, saya ingin sekali memberikan masukan kepada beliau. Mudah-mudahan siapapun ya, anak buah beliau atau orang dekatnya beliau itu bisa menyimak video ini dan syukur-syukur Pak Prabowo sendiri. Pertama, memang betul ya, kita udah bukan hanya dari sejak sekarang, sebetulnya udah lama kita harus berpikir, Indonesia, pemerintah itu sudah harus berpikir untuk diversifikasi pangan. Jangan tergantung kepada beras ya. Dari sudut pandang saya sebagai orang yang menjadi praktisi ya, boleh dibilang, saya nggak mau disebut pakar ya, seorang yang mempelajari ilmu nutrisi ya, dan kemudian saya juga melakukan penelitian pengkajian tentang bahan sumber nutrisi Indonesia asli ya. Beras itu bukan komoditas asli Indonesia, artinya beras yang kita makan sehari-hari ya selama 77 tahun itu ya. Kita punya Indonesia, Nusantara, negara kepulauan ini punya beras-beras asli, beras-beras purba itu ada. Tetapi itu bukan beras yang kita kenal sekarang, yang tanaman padinya itu ditanam di sawah dengan air yang banyak, itu bukan beras asli Indonesia. Sebab tanaman padi asli Indonesia itu tidak seperti itu. Tanaman padi asli Indonesia sisa-sisanya masih ada ya. Kalau di Jawa Barat itu dikenal sebagai padi huma ya. Sampai ada lagunya ya, huma di atas bukit gitu kan. Kemudian ada juga sisa-sisanya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, namanya padi gogo. Padi gogo juga masih ada di beberapa tempat di wilayah di Indonesia ya, padi-padi purba. Pasti setiap daerah memiliki namanya masing-masing untuk menyebutkan padi purba, padi asli Indonesia yang sudah ada bukan hanya ribuan tahun, tapi bahkan jutaan tahun ada di kepulauan Indonesia ini. Tetapi sekali lagi bukan itu yang kita makan sehari-hari. Selama 500 tahun ya, sejak abad ke-17 ketika kemudian padi yang kita tahu tuh pakai sawah, terasering segala macam itu adalah yang kemudian dimakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu bukan padi asli Indonesia. Padi asli Indonesia itu ditanamnya di hutan, di ladang ya, tanpa air ya, itu padi asli Indonesia. Kalau padi yang ditanam dengan air yang berlimpah ruah seperti itu bukan padi asli Indonesia. Itu padi yang bibitnya impor dan bahkan sudah menjadi spesies transgenik ya, GMO. Makanya bahkan dari sejak saya kecil, ketika ibu saya membeli beras di pasar itu sebutannya sudah bukan lagi sebutan nama-nama asli dari bibit beras itu ya. Misalnya kalau di Jawa itu kan rojo lele gitu ya, kalau di Jawa Barat itu Pandan Wangi atau Cianjur gitu kan sudah tidak lagi. Jadi beras yang rata-rata dimakan oleh orang Indonesia ya sekitaran tahun 1970-an mulai ekstensifikasi besar-besaran penanaman padi untuk menghasilkan swasembada beras pada waktu Presiden Soeharto itu. Kan kita kenal namanya C4 ya, C4 ya, C4. Kemudian ada IR ya, ada IR berapa itu, 3 gitu ya. Jadi nama-namanya itu sudah menunjukkan bahwa beras itu sudah merupakan spesies yang transgenik, yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan kode-kode seperti itu. Dan benihnya bukan berasal dari Indonesia asli, tapi benihnya dari luar ya, ditanam dan cocok di Indonesia. Selama 500 tahun kita diperkenalkan oleh bangsa yang kemudian menjajah Indonesia secara berangsur-angsur oleh Belanda. Dan sebelum kita dijajah Belanda itu padi-padi yang non asli Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang terutama dari India
sebagai upeti kepada raja-raja, kepada sultan-sultan yang waktu itu menjadi raja atau sultan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai upeti, kemudian ditanam, kok cocok ya. Nah, sejak itu kemudian orang Indonesia mengenal padi sebagai salah satu jenis komoditas pangan utama ya. Tapi kemudian benar-benar diganti, benar-benar kemudian dirubah secara sangat-sangat masif itu oleh Belanda sejak abad 17. Sebelumnya padi dikenal sebagai sesuatu alternatif, makanannya raja-raja ya, karena kan baru sedikit yang ditanam ya. Yang makan adalah raja-raja, sultan-sultan gitu. Penduduk kebanyakan tidak makan beras pada waktu itu ya. Jadi makanannya adalah makanan asli Indonesia. Apa itu? Sagu ya. Sagu itu adalah makanan asli Indonesia. Apalagi umbi-umbian ya. Nah, bagaimana dengan singkong? Singkong sama sekali bukan produk asli Indonesia ya. Singkong itu adalah tanaman cassava ya. Singkong itu adalah tanaman asli Amerika Selatan. Amerika Selatan ya, sudah dikenal sebagai tanaman staple food ya, ditanam oleh penduduk sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu ya, sebagai tanaman, dan kemudian dinyatakan sebagai tanaman asli dari Amerika Selatan. Di Indonesia, di kita itu diperkenalkan ya udah itu tuh bule-bule itu Portugis itu bawa, dan kemudian di beberapa tempat di wilayah Indonesia tuh cocok untuk ditanami singkong. Ya misalnya ya yang cocok itu Sulawesi, daerah Sulawesi, makanya orang Sulawesi seneng kan makan singkong, mereka sebut ubi gitu kan, singkong ya, itu cocok di sana dan di beberapa tempat, tapi tidak berhasil untuk menjadi tanaman alternatif. Buktinya ada masa di mana pemerintah Hindia Belanda waktu itu, pemerintah Belanda di abad 19 ya, di abad 19 berusaha untuk menanam singkong secara besar-besaran. Kenapa? Bukan untuk dimakan, tapi untuk bahan baku untuk membuat bir ya, atau juga untuk ternak ya, untuk ternak hewan, untuk makanan ternak, kemudian untuk bikin lem, sama untuk bahan-bahan industri itu kan, tepungnya singkong itu, tapiokanya itu dipakai untuk olahan-olahan bahan-bahan industri, bukan untuk ditanam, bukan untuk dimakan sama orang gitu. Dan di Amerika Selatan sendiri singkong itu dimakan oleh para budak, gitu. Dimakan oleh budak ya, budak yang berkulit berwarna di sana. Jadi memang bukan makanan yang mewah gitu, makanannya orang-orang yang rendahan ya. Kenapa kok dan tidak populer di kalangan orang-orang yang berkasta atau berkedudukan sosial ekonomi tinggi? Kenapa? Ya sekarang Anda objektif aja gitu. Mau nggak sih Anda makan singkong sebagai makanan harian? Enggak kan? Kenapa? Karena kan rasanya kurang enak. Satu tuh rasanya kurang enak. Kemudian yang kedua adalah pengolahannya juga tidak sederhana. Nggak seperti beras ya, asal masukin rice cooker udah jadi 15-20 menit gitu ya. Singkong itu memerlukan serangkaian cara untuk kemudian digunakan sebagai makanan. Dan di Indonesia oleh karena itu maka lakunya ya hanya jadi cemilan gitu, atau sebagai bahan untuk membuat kue-kue tradisional, atau cemilan ya, keripik singkong gitu-gitu kan ya, seperti itu. Jadi bukan benar-benar jadi beras gitu. Lalu di Jawa, di beberapa tempat di Jawa, singkong itu kemudian difermentasi ya, untuk menghasilkan rasa yang lebih enak dan lebih awet. Jadi disebut gatot gitu kan. Udah terjadi fermentasi ya, dan itu meningkatkan nilai nutrisinya dibandingkan dengan makan singkong yang entah itu direbus entah itu digoreng ya. Singkong dalam bentuk fermentasi itu nilai nutrisinya meningkat karena ada biotik ya itu. Tetapi kan rasanya juga belum bersahabat dengan lidah orang Indonesia. Orang Indonesia ya, ini untuk para pejabat, para menteri, Pak Prabowo juga, orang Indonesia tuh nggak bisa ditipu lidahnya ya. Kita ini suka sekali makan enak gitu loh. Orang Indonesia tuh senang sekali makan enak. Suka sekali makan dan suka sekali makan yang enak. Jadi jangan dikasih makanan yang nggak enak. Makanya kita kan senang banget sama micin gitu ya. Jangan terus mikir singkong dikasih micin baru kita ngerasa enak, enggak ya. Rasa aslinya singkong itu kan nggak ini, hambar begitu kan. Kalau di Jawa Barat kan jadi peyem, di Jawa Tengah jadi tape, untuk meningkatkan rasa dan meningkatkan kualitas nutrisinya ya.
Tapi kalau kebanyakan makan peyem atau makan tape kan jadi alkoholik, alkoholnya tinggi ya jadi mabuk juga ya. Jadi memang buah simalakama juga kalau kita disuruh untuk mengkonsumsi singkong dalam bentuk fermentasinya ya. Jadi agak repot. Lalu berikutnya lagi, karena memang tidak enak, tidak terlalu enak, tidak menjadi susah sekali untuk populer. 200 tahun coba ditanam di Indonesia tetap aja nggak populer. 200 tahun loh ya. 200 tahun kan pemerintah Belanda waktu itu ketika pernah beberapa kali terjadi bencana kelaparan, lalu mereka memerintahkan penduduk untuk menanam singkong, nggak jadi juga. Udah 200 tahun nggak jadi juga. Dan tidak terlalu cocok juga ditanam di berbagai tanah di Indonesia. Kurang luas gitu loh. Kurang luas sehingga angka kegagalan itu amat sangat tinggi. Nah, ketika kemudian akhir-akhir ini ada teknologi industri pertanian ya, membuat berbagai macam tepung itu bisa menjadi beras analog ya. Beras analog tuh beras tiruan ya, salah satu yang bisa diolah oleh singkong ya dijadikan sebagai beras analog, beras singkong ya. Tapi kan kita juga jarang dengar orang mau makan beras analog yang terbuat dari singkong kan, jarang kan. Kenapa? Rasanya balik lagi, rasanya juga antak gitu, rasanya kayak makan kanji gimana gitu ya. Kalau yang beras analog yang paling enak rasanya kan porang ya, umbi porang. Nah itu juga nanti akan saya usulkan tuh kepada pemerintah ya, karena nilai jualnya sangat tinggi dibandingkan dengan singkong. Nah kelemahan berikutnya dari singkong adalah harganya. Harganya amat sangat murah, susah banget dinaikin. Berikutnya adalah masa panen. Masa panennya itu lama sekali, 8 bulan. Dan dia kan produk tanaman organik ya, nggak bisa diapa-apain. Misalnya kayak mau dikasih pupuk buatan supaya merangsang tumbuhnya, nggak bisa ya. Tetap aja dia butuhnya, maunya 8 bulan ya 8 bulan gitu. Dan berikutnya adalah soal rasa ya. Jadi rasa singkong itu nggak seragam gitu loh. Rasa singkong itu nggak seragam, sangat tergantung sama unsur hara di mana tempat penanamannya. Jadi sangat-sangat subjektif gitu, tergantung. Sehingga dia tidak bisa seragam. Agak repot ya diterima oleh pasar tuh kalau rasanya tidak seragam. Lalu juga ya itu hasil pengolahannya itu rasanya tuh nggak terlalu bisa diterima oleh lidah orang Indonesia yang suka banget sama rasa enak gitu. Makanya di Indonesia ketika kemudian diperkenalkan sejak 200 tahun yang lalu oleh Belanda, maka kan jatuh-jatuhnya itu jadi cemilan kan, jadi getuk, jadi apalagi ya keripik gitu loh. Jadi bukan, atau ya paling banter jadi apa tuh, sawut. Tahu sawut nggak? Kalau orang Indonesia tuh, orang Jawa ya, itu kan ditaruh di kukus gitu, terus kemudian diparut dulu lalu dikukus, namanya sawut ya, seperti itu. Itu pun nggak naik jadi makanan pengganti beras, tuh nggak naik, tetap jadi cemilan ya. Jadi emang agak susah, sekali lagi agak susah. Katakanlah kalaupun dipaksa berhasil, yang mau makan siapa? Nggak ada yang mau makan singkong. Tetap aja orang akan berburu makanan yang lebih enak ya, yaitu apa ya, padi, beras gitu kan. Jadi malah agak susah untuk dialihkan ke singkong, kecuali kalau kemudian dilakukan lagi nih teknologi pengolahannya, kemudian dia disetarakan dengan rasa beras gitu, dicampur dan segala macam, bisa saja itu bisa naik ya untuk mengangkat nilai ekonominya. Sebab kalau singkong dijual begitu aja murahnya bukan main ya itu. Dan berikutnya juga nggak semuanya singkong tuh aman dikonsumsi ya, nggak semuanya aman dikonsumsi. Kenapa? Karena dia kan ada racunnya ya, ada racun yang bikin rasanya itu bitter gitu ya, rasanya tuh agak ada getir-getirnya ya, kan ada cyanidanya tuh. Bahaya juga tuh kalau salah ambil singkong. Nggak semuanya singkong berbahaya ya, karena ada yang kadar cyanidanya sangat tinggi sehingga meracuni, bahkan bisa membunuh atau bisa membuat orang menjadi meninggal karena makan singkong. Jadi kan memang harus sangat berhati-hati tuh. Tidak semua orang juga mengerti kan singkong mana yang enak gitu kan, singkong mana yang bahkan beracun ya. Jadi ini agak repot untuk diangkat gitu sebagai alternatif pengganti atau ya alternatif ya untuk substitusi beras. Itu repot sekali, ngangkatnya tuh susah sekali gitu ya. Itu jadi terlepas dari Pak Prabowo ini memang seorang prajurit yang loyal dengan atasannya, loyal dengan bosnya gitu, tapi bisa saja kan memberikan masukan ya kepada presiden untuk jangan dong gitu, komoditas yang nggak ada harganya ngapain mau kita
mau kita paksakan untuk jadi. Baru-baru ini juga kan Menteri PUPR juga bilang ya, food estate itu lahannya udah jadi, tapi yang mau garap nggak ada orang yang mau garap gitu. Ya udah tahu sendiri berapa singkong segitu-gitu banyak, itu sekilo berapa sih gitu. Masih mending di laku 8.000. Nah, nanti begitu laku 8.000 lalu yang diolah, misalnya mau diolah jadi singkong rebus atau singkong kukus gitu, kemudian atau diolah jadi beras analog, itu kan tinggal berapa ya. Jadi sangat-sangat gak ekonomis. Ada yang jauh lebih ekonomis, dan itu merupakan tanaman asli Indonesia, Pak Prabowo, yaitu dua. Satu umbi porang, kedua adalah sagu ya. Itu adalah tanaman asli lokal hayati Indonesia, kekayaan Indonesia, dan rasanya kalau diolah dengan teknologi rasanya sangat-sangat enak dan bisa diterima oleh lidah orang Indonesia yang suka dengan makan yang enak ya. Jadi mohon sekali lagi untuk dipertimbangkan Pak Prabowo, karena saya khawatir ya persingkongan ini imajinasi untuk menghasilkan kebun singkong di Indonesia itu selain merusak lingkungan, tidak cocok dengan kondisi secara general, hanya di tempat-tempat tertentu saja, dan pemerintah Hindia Belanda saja sudah gagal 200 tahun. Untuk apa kita ulang kegagalan itu? Mendingan ganti dengan tanam sagu dan atau tanam umbi porang ya. Nilai ekonominya sangat tinggi. Terbukti ya sekarang ini umbi porang dan sagu itu diteliti secara sangat-sangat serius oleh para ahli pertanian di Jepang loh sekarang ya. Bahkan porang itu dipromosikan ya, dimarketingkan dengan nama shirataki, istilah Jepang loh. Padahal umbinya aslinya adalah umbi asli Indonesia yang dibawa oleh mereka loh ke Jepang. Nah, sagu saya khawatir nanti sagu juga nanti dikasih nama Jepang lagi nih kalau penelitian tentang sagu itu berhasil ya. Sekali lagi Pak Prabowo mohon agar coba berikan masukan lah kepada atau ajak fokus group discussion gitu. Saya sangat senang kalau bisa diundang gitu untuk memberikan masukan dari sisi keilmuan saya, dan pasti banyak orang-orang yang lebih paham ya, seperti Profesor Nadirman Haska, Profesor Bambang Haryanto dari BRIN itu, atau ahli-ahli pakar-pakar dari IPB University atau dari universitas lain. Itu kan banyak yang bisa diajak bicara, dan mereka sendiri juga udah sampaikan ya keberatan tingkat kegagalan tinggi tentang penanaman singkong sebagai diversifikasi sumber pangan pokok Indonesia.